Coba kalau presentasi dikasih plus ya temannya ya. Siap. Kamera, roll action. Assalamualaikum. Oke anak-anak sekalian, apa kabar? Tadi kalian sudah melakukan kegiatan sholat zuhur ya. Kemudian sudah istirahat. Tadi sholat zuhurnya berjamaah di masjid kita yang tercinta ya. Oke. Sudah siap semua ya? Masih semangat kan? Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi. Tetap semangat gitu ya. Allahu Akbar. Oke, 1, 2, 3. Semangat pagi. Tetap semangat. Allahu Akbar. Lagi. Kalian kurang semangat. Ya. Semangat pagi. Kenapa harus semangat pagi? Padahal ini sudah siang. Karena biasanya kalau pagi itu adalah semangat yang terbesar kita. Jadi mengingatkan bahwa oh iya, saya tetap semangat seperti ketika pagi-pagi hari kita semangat. Oke ya. Oke anak-anakku. Sebelum kita melakukan kegiatan lebih lanjut, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Siap, berapa terlalu masing-masing, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Siapa tahu ada yang tidak masuk. Mau izin pulang. Pertama Adifa ada, masih ada. Adinda Wulandari masih ada. Ali Latul masih ada. Ali Sunda masih ada. Alia masih ada. Caca Charlotte ada. Delvina terus Erhan ada. Ibu Prasia masih tetap ada. Fardan ada. Fasri, oh iya Fasri sebelah sana ya. Freddy Andika ada. Intan Laura Dovi ada. Keca ada. Kaira sakit ya. Latifah ada. M Virus Aufa ada. Maida Zahratul Farah ada. Moza Naura ada. Muhammad Arif Ilham ada. Muhammad Habibi ada. Ibero Najwa Akbar ada. Najmuddin Nabila Keni ada. Nadia ada. Ramudia Bilang Fadila ada. Arja Nom Jatmiko ada. Ray Vandino sakit ya, izin ya. Izin. Rayendra Ibu ada. Ridwan ada. Sakia Ramadhani ada. Sofia Mutiarani ada. Safira Mafi. Valentino Gilbert. Viola Kila ada. Yasmin Tegar ada.
kelompok C ya. Kemudian dilanjutkan proyeknya sampai produknya selesai. Nanti akan presentasi satu produk ini. Lanjutkan. Yang butuh tembak boleh mendekati arah sumber ini. Membutuhkan tembak.
Bisa, cuman ya panas. Pelan-pelan. Ada ini tengah nih. Dikasih pita. Mana yang mau tengah? Yang itu yang ada sambungan. Ini. Mana pita? Pitanya udah jadi. Bisa gua. Kagak bisa dia. Mana? Oh, yang bisa loh. Ini ada tutorialnya nih. Gua nggak bisa itu yang pas tarik ininya loh. Mana sih? Ini nih. Yang ini ya? Iya nih. Pas tarik ininya loh bilang. Susah. Talinya buat pakai. Kurang Mila. finishing. Sudah berusaha semaksimal mungkin bang. Nggak bisa. Coba mana pita? Sini mana tutornya? Tuh. Ya kan nggak bisa. Apanya ini kan nggak bisa sini aja nih. Tempel sini gambar apa? Jelek. Aku mau pakai ini ya. Flanel sisa pakai flanel sisa aja kali ya. Iya tergambar. Gua gambar itu. Gua ada nih. Gua gambar itu. Apa? Gak apa-apa. Nah, bisa bang, boleh bang. Ini gini aja. Potong sambungnya Gue juga sampai situ tuh. Ya Allah segini. itu kayak ikatan. Bulat ya, Kenapa? tidak bulat ya, biarin lah. Sama kayak punya ini, tidak simetris. Nah, lem. Gambar dulu. Lemnya nggak bisa. Kagak bisa bang, ini doang. Oh, ini yang tengahnya. Bisa. Ini aja kali ya, biar tutupin doang kali ya. Ya mukanya. Tadi mending bentuk lope. Aku dilipet gitu. Dia tuh bisa digambar juga. Kalau bisa juga. Bisa sih. Tinggal nambahin ini warna-warna lain. Apaan? Wah, lebar banget lopenya. Wih, Ya itu apa? lebaran cuman. Gua kecil. Ada mesinnya. Tadi kapan?
Iya lapas. Nih, bagi-baginya nih. Ini bagian dari itu mas kerjainnya. Nah, yang sama sendok tadi. Lo tahu ngomongnya gimana? Jalan-jalan.
Gimana anak-anak sekalian? Sudah siap? Produknya sudah jadi? Lima menit lagi ya. 5 menit lagi. Lepas kali ya. Oke, dilepas ini. Tabraknya kalau ini bisa goyang. Rusak semua nangis. Kaki itu sedotan biar berwarna. Rumah
Oke, sambil kalian luruskan dengan apa namanya produknya, pembuatan produknya, kita putar lagu dulu ya, yang lagunya di One House. Lalu sambil lagi ya. Ya dengan presentasi. Sebelumnya kita putar lagi lagu tentang dunia yang sakit. Janganlah
Mana masuk? Jadi balon ini. Jadi merah. Oke, tiba waktunya untuk kalian mempresentasikan produk yang sudah kalian hasilkan dari proyek kalian ya. Siap? Untuk pertama mungkin produk yang akan disajikan oleh kelompoknya Intan dan kawan-kawan. Ya, kelompok Intan dan kawan-kawan ini akan mempresentasikan tentang poster yang edukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungannya katanya. Oke, kalian kelompok lain memberikan tanggapan ya setelah kelompok Intan mempresentasikan produknya, kelompok lain memberikan tanggapan, masukan atau kritik dan saran. Oke, silakan Intan. Jangan lupa dipresentasikan memulai dari identifikasi masalah ya, yang di KPD-nya. Identifikasi masalahnya apa, kemudian rumusan masalahnya apa, solusinya bagaimana, terus proyeknya, langkah-langkah pembuatan proyeknya kalian jelaskan. Ya, ini juga berlaku untuk kelompok yang lain. Langkah-langkahnya dijelaskan, kemudian alasan memilih proyek itu apa, tujuannya apa, sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, Miss.
masalah dan yang pertama ada rumusan masalah. Usaha atau langkah pakai yang dilakukan untuk memperbaiki sistem hubungan. Yang kedua adalah edukasi dan pengolahan sampah. Ini adalah masyarakat tertarik untuk menggunakan ini serta menginvestasikan bagaimana cara menyelesaikannya. Posisinya di mana? Instagram diperlihatkan. Ini kan Instagramnya di ada captionnya apa? Pas postingnya masyarakat itu bisa membaca, ya. Bisa ditunjukkan sih. Nanti kelompok yang lain silakan mengomentari, memberikan masukan atau saran ya. Ini sama bulu. Kalau poster itu Kenapa? Oh dia nggak jalan. Yang baju biru. Terus dia datang lagi. Cuma sekarang dia cuma sekali terus sekarang kalau datang kemana? belum ya. Upaya menanggulangi sampah plastik. Nah, bagaimana teman-teman? Ada masukan dan saran? Yang mau memberikan saran siapa? Tadi itunya. Siapa yang akan memberikan saran, masukan? Upaya penanggulangannya ini nih, yang ini bisa terlihat, terbaca. Nah, sebaiknya itu apa namanya, cara mengatasi sampahnya itu poin-poinnya dituliskan juga di captionnya ya. Ya, jadi dituliskan juga di captionnya. Jadi ya masyarakat itu membaca. Jadi terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa ini harusnya tulisannya cara mengatasi masalah yang penumpuk di pantai. Jadi kan ya, cara mengatasi masalah sampah yang penumpuk di pantai. Ini alangkah baiknya kalau ini tulisan itu besar-besar. Jadi sehingga namanya poster itu kan biasanya dibaca dalam waktu yang singkat ya, udah terbaca itu kan. Jadi dalam sekilas itu apa sih itu pesan yang disampaikan itu udah terbaca. Nah ini kalau kecil-kecil begini ini kurang terbaca pesannya. Jadi biar pesannya mudah terbaca, kira-kira gimana? Ada nggak yang mau ngasih masukan?
Agar pesannya itu dalam sekali tag itu ditangkap oleh masyarakat. Karena ini kan poster yang mengedukasi. Ada nggak temannya yang mau memberikan masukan? Yang biasa ini status di Instagram siapa? Ayo, atau yang biasa bikin poster? Ada posis? Caca, mungkin ada Caca, mana Caca? Oke, baik. Nih, temannya nggak ada yang ngasih masukan nih. Ayo, Habibi, Habibi, ngasih masukan dulu Habibi. Masukan apa? Posternya mau ke Habibi gimana posternya? Apakah sudah mengedukasi? Sudah bisa memberikan pesan ke masyarakat atau belum? Belum. Dari tulisannya atau dari gambarnya? Ya. Kalau ini Pramudia ini. Dari tulisan masih belum kelihatan, jadinya para masyarakat kayak nggak kelihatan. Kalau ada yang minus ya nggak kelihatan. Dan gambar juga kurang edukasi. Gambar kurang mengedukasi. Oke, catat ya. Kelompok pesan tadi ada saran gambar kurang edukasi. Nah, gambar kurang edukasi terus Harusnya ganti dengan tindakan harusnya mengganti dengan tindakan membuang sampah pada tempatnya gitu. tulis harusnya lebih baik kalau gambarnya itu diganti dengan tindakan membuang sampah pada tempatnya. Karena ini kan mengedukasi. Ya, terus ya ada apa lagi tadi dari Pramudia? Tulisannya ya? Ya, tulisannya diulang lagi biar diingat. Tulisannya Tulisan terlalu kecil, jadi kalau masyarakatnya minus nggak kelihatan gitu. tulisannya terlalu kecil. Gambar ini bukan diisi ajakan di sana dilarang. Bikin larangan. Ajakan untuk ya di bermula dampak negatifnya dibandingkan yang sebenarnya lebih baik harusnya yang dimuat di situ ajakannya sama captionnya kurang penjabarannya. Kayak seharusnya masih baca yang harus penjabaran. Kalau kayak gini kayak kesan-kesan. Terima kasih. Ada lagi kelompok lain yang akan menanggapi. Jangan lupa ya kelompoknya ada, Rehan dan lain-lain. Kan, kalau ditulis tadi masukannya ya, temennya itu ada di RKPD-nya. Ada lagi kelompok lain? Kelompoknya kelompok semua ya. Oke, silakan kelompok semua akan memberikan tanggapan. Kalau dilihat dari desainnya ya, menurut saya itu jadi mirip kayak ini judul artikel gitu daripada sebuah poster. Misalnya gambar yang besar harus diikuti dengan judul di bawahnya, itu kayak judul artikel menurut saya. Jadi mungkin ke depannya bisa dibikin agak diberi hiasan mungkin, terus gambarnya nggak usah sampai penuh di gitu. Ya segitu aja. Soalnya kalau bentuknya kayak gitu kesannya mungkin kurang bisa didapat gitu, jadi kurang mengedukasi mungkin. Ya. Kelompok 5
Oke, baik, kita ganti ya dengan kelompok berikutnya ya. Terima kasih ya kelompok 5. Terima kasih. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4 untuk masukannya. Jadi masukan ini adalah untuk kemajuan kita bersama ke depan ya. Kita sama-sama belajar agar ke depan itu lebih bagus lagi dalam mengerjakan tugas ya. Mudah-mudahan nanti kelompok 3 ya. Ini bisa memperbaiki. Jadi nanti produknya itu diperbaiki. Nanti saya tunggu di pertemuan berikutnya ya perbaikannya. Tadi masukan-masukan yang dari temannya itu nanti dituliskan di LKPD-nya, kemudian nanti diperbaiki lagi posternya. Kemudian kalau di posting di Instagram, nanti captionnya itu dilengkapi supaya orang lebih paham. Oh ini maksudnya apa? Gitu. Ya, nanti baru saya tunggu hasilnya penilaian ini lengkapnya. Ya, terima kasih kelompok kita. Teman-teman yang lain minta aplausnya untuk kelompok kita. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kelompok selanjutnya. Siapa yang mau maju berikutnya atau saya dulu? Oh ya, silakan. Kelompoknya saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama itu ada identifikasi masalah yang sudah kita amati, yaitu sampah plastik ancam Jakarta. Hal ini disebabkan oleh produksi dan penggunaan plastik yang berlebihan, terutama di Jakarta. Jakarta sudah sangat terancam terhadap sampah plastik. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengurangi sampah plastik. Temanya kurangi sampah plastik. Kemudian judul proyeknya mengubah sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Tujuan pembuatan proyeknya yaitu untuk mengurangi sampah plastik. Alasan proyek ini yaitu proyek ini saya pilih karena bisa mengurangi sampah plastik. Selain itu bahan dan alat yang digunakan juga mudah didapat. Pesan yang akan saya sampaikan dari produk ini yaitu pesan saya, karena sampah plastik sulit diurai, jadi kita sebagai pelajar harus bisa mendaur ulang sampah plastik menjadi hal yang positif. Salah satunya seperti kerajinan tangan seperti ini. Kak, itu tempat apa? Ini tisu. Tempat tisu itu bahannya apa aja? Bahannya ada sedotan dan kardus. Kardus bekas. Sedotannya sedotan
kemas ya. Suka beli kan? Bukan. Terus di jabatan nanti apa? Oh, silakan. Lanjutkan teman yang temannya yang lain. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama sedotan bekas, sebuah kardus bekas, lem tembak, dan double tip. Masalah: limbah plastik yang membunuh. Solusinya: mengurangi penggunaan plastik dan menjauh peluang limbah plastik menjadi barang yang layak digunakan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian memberikan amplos, adakah dari kalian yang memberikan masukan, saran terhadap proyek dari ini riset dari kelompoknya Fasli dan Fadi dan Valentino? Alif Senjaya. Saya ingin memberi masukan. Dari kerajinan itu bisa dikasih lebih dekorasi sehingga memiliki nilai tambah dan nilai lebih. Jadi bisa juga dijadikan sebagai nilai ekonomis karena menarik, jadi bisa dijual. Cukup saya. Jadi dicatat ya, kelompoknya Alif Latifah nih, masukan dari temannya bagus juga, masukan dari Yasmin. Jadi itu kan produknya sudah bagus nih, tempat tisu. Nah, akan lebih bagus lagi kalau dikasih hiasan supaya memiliki nilai tambah, ya, sehingga nanti memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu. Artinya memiliki nilai jual gitu. Ya. Ada lagi? Coba uji coba produk itu masuk nggak nih buat tempat tisu? Masuk nggak? Oh iya, masuk. Sudah bagus banget, ini sudah diukur, jadi bentukannya itu ini nggak asal-asalan, sudah diukur sesuai dengan ukuran tisu sehingga ini bisa dipakai. Tinggal seperti saran Yasmin, tinggal dikasih bagusan lebih diperbagus lagi, kasih dekorasinya atau tambahan-tambahan hiasan. Oke, terima kasih kelompok tadi, Freddy dan Valentino sama Latifah ya dan lain-lain. Masukannya dari temannya, catat ya. Nanti diperbaiki lagi ininya. Ya, kasih hiasan-hiasan seperti saran dari temannya. Oke, aplausnya untuk kelompok Alif. Kelompok berikutnya, kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya silakan. Kelompoknya Yasmin dan tiga aja, yang tiga mencatat masukan petik saran dari temannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
yaitu yang pertama adanya pembukaan lahan hutan secara ilegal, kemudian limbah pabrik yang menghasilkan asap dan mencemari udara, yang ketiga sampah plastik yang menggunung sehingga menimbulkan bencana alam dan pencemaran. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak-dampak dari sampah plastik dan kurangnya edukasi akan bagaimana cara mengolah sampah plastik. Jadi rumusan masalah dari cara yang kita bikin ini adalah bagaimana cara mendaur ulang dan mengurangi sampah plastik yang memiliki nilai estetika dan ekonomis. Tema untuk proyek yang kita bikin ini adalah mendaur ulang sampah plastik dengan corak Nusantara. Tujuan pembuatan proyek ini adalah untuk mengurangi sampah plastik dan mendaur ulang barang tak terpakai dengan menumbuhkan nilai ekonomis dan nilai-nilai kebudayaan. Jadi ini kan terbuatnya dari botol plastik nih. Daripada habis kalian pakai terus dibuang sia-sia, mendingan kan didaur ulang dan jadi tempat yang berguna kayak gini. Alasan kami memilih proyek ini karena kami melihat kondisi bumi ini sudah memprihatinkan sebab sampai menggunung plastik. Pesan yang kita ingin sampaikan melalui proyek yang kami ciptakan ini adalah kami berharap proyek ini memotivasi warga bumi untuk kreatif dan inovatif dengan cara mendaur sampah plastik sehingga bumi dapat berangsur-angsur menuju kondisi yang lebih baik. Bagi teman-teman semua, kalau ada masukan atau saran untuk Ada masukan, saran dari teman-temannya? Jadi ini produknya itu membawa tema Nusantara. Ini ada dari kain perca ya? Dari kain perca ini ya, temanya ini tema etnik ya. Nah ini dari kain perca. Kemudian ini dari kain flanel bekas. Nah di dalamnya ini menggunakan plastik kemasan air minum mineral ya. Nah ini ada banyak info buat saya ya. Nah ini ada banyak tempat nih, ada banyak space yang bisa dimanfaatkan. Ini ada 6 space, jadi nanti bisa bisa untuk menyimpan berbagai macam barang di sini. Ini produknya bagus ya. Mau ditambahin lagi? Oh iya, ini kalau ini di bawahnya ini kalau misalkan buat menggantung sesuatu nih, ya misalkan ada barang ini bisa digantungin di sini. Saya akan memberikan masukan. Sudah ada? Sudah cukup bagus? Oke, bagus sekali. Jadi menurut teman kalian, produk kalian ini bagus sekali ya, bermanfaat. Jadi nilai manfaatnya atau banyak. Kemudian inovasinya juga bagus ya. Banyak dari satu jadi muatan yang diusung itu adalah temanya tema Nusantara. Kemudian produknya itu juga bisa dimanfaatkan untuk menempatkan beberapa barang, banyak space gitu. Jadi bisa digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Kemudian kreativitasnya kalau menurut saya bagus. Inovasinya juga cukup bagus ya. Oke, sudah ada masukan dari kalian semua. Berarti nanti tinggal ditingkatkan lagi ya, agar memiliki nilai ekonomi yang berlebih atau memiliki nilai jual. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Yasmin dan kawan-kawan Caca, Fiba sama Fazli. Dan ini siapa lagi? Adifa, masukannya ya dari temannya. Tadi saya masukin apa? Untuk lebih ditingkatkan lagi ya. Ini kerapihannya mungkin ya, kerapihannya sama motif-motifnya itu lebih ditingkatkan lagi supaya memiliki nilai jual dan bisa dijual. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Identifikasi masalah akan dibacakan oleh Gilang. Identifikasi masalah yang teramati yang pertama itu adalah sampah yang menumpuk diakibatkan oleh aktivitas atau kegiatan manusia yang dapat berakibat fatal, di antaranya adalah pencemaran tanah, pencemaran air, banjir, dan terganggunya ekosistem laut. Terus yang kedua adalah perubahan iklim secara ekstrim yang menyebabkan terjadinya hujan terus-menerus, terutama di wilayah mengalami kemarau panjang. Dan yang terakhir itu adalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh polusi industri atau hasil dari aktivitas manusia. Masalah dan penyusunan proyek akan dibacakan oleh. Oke, rumusan masalah, apakah botol plastik yang tidak terpakai dapat bermanfaat? Lalu tema dan judul dari proyek kita adalah pemanfaatan barang bekas, dalam kurung mendaur ulang botol plastik. Tujuan pembuatan proyek ini adalah untuk mengurangi botol plastik bekas yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Alasan memilih proyek tersebut ya karena mudah dibuat, namun dapat menghasilkan banyak manfaat, dan limbah plastik pun dapat mudah ditemukan, serta banyak kreasi dari botol plastik ini dan ide kreatifnya. Lalu pesan yang ingin kami sampaikan melalui proyek yang kami ciptakan adalah kita harus pandai untuk memilih sampah, karena banyak jenis sampah yang dapat didaur ulang untuk menjadi barang yang bermanfaat, dan kita juga dapat mengubah nilai botol plastik ini yang awalnya dari sampah menjadi ide kreatif untuk bisnis lokal. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat botol komposisi adalah botol plastik, kalikur, double sheet, pita, yang tembak, dan gunting. Masalah menumpuknya botol plastik yang sudah tidak terpakai. Solusinya, kurangi pemakaian barang yang menggunakan bahan yang sudah diurai, memanfaatkan botol bekas menjadi barang yang berguna. Contohnya seperti tempat pensil. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita uji coba dulu ya. Produknya ini tempat itu ya pensil ya. Ini enggak. Yang sudah dibuat ya. Ini nanti dibuatin lagi ya. Ada masukan dari temannya? Ada masukan dari temannya? Silakan. Yang ingin memberikan masukan. Saran? Kasih hiasan lagi atau gimana? Ayo menurut kelompok yang lain. Tidak ada? Oke, terima kasih untuk kelompok Habibi. Kita buka selanjutnya kelompoknya Vero ya. Terima kasih kelompok Habibi. Ini diambil dulu. Pak, yang mewakili kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami mau presentasikan pajangan dari pengolahan sampah plastik. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah. Berdasarkan hasil diskusi yang kami dapatkan,
beberapa masalah yang sering kita hadapi yaitu terlalu banyaknya limbah plastik yang menumpuk sehingga mencemari perairan dan adanya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan yang disebabkan sampah-sampah contoh seperti ini yaitu limbah plastik. Dan jika pun ada pengolahan sampah biasanya itu kurang efektif dan belum efisien. Dan untuk masalah yang kami rumuskan di sini adalah bagaimana cara kita mendaur ulang sampah plastik dengan mudah sehingga bisa kita terapkan. Jadi dari produk kita ini punya tema dan judul yaitu siasat didik ramah lingkungan. Tujuan kami membuat produk ini itu untuk menunjukkan kepada masyarakat sebenarnya mereka bisa loh mengurangi sampah plastik ini dengan mendaur ulangnya menjadi sesuatu yang lebih bagus gitu. Dan alasan kami memilih produk berupa hiasan ini mungkin terlihat indah dan memang mudah dan cepat untuk dibuatnya. Dan pesan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sampah plastik yang awalnya merugikan bisa saja kita ubah, kita olah jika dengan benar jadi sesuatu yang bagus yang memiliki nilai, baik itu nilai estetik, nilai ekonomis, atau bisa saja nilai fungsional. Jadi bahan dan alat yang kami gunakan untuk membuat buat hiasan ini ada alatnya, ada lem tembak, gunting, sama cutter. Untuk bahannya ada sendok plastik, kardus, terus sama cotton bud. Oke, jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama kita siapkan kardus sebesar diameternya 15,5 cm yang sudah di bagian depannya dicat terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada sendok plastik. Sendok plastiknya sudah dicat terlebih dahulu dan ditempel menggunakan lem tembak. Terus yang ketiga kita membentuk pola dari model burung ini tersebut. Jadi ada burung merak ini ada model kardus terlebih dahulu untuk ditempel oleh cotton bud. Terus yang keempat kita mulai menempel cotton bud yang sudah diwarnai oleh catnya. Ini ada digradasi sedikit biar lebih menarik. Yang kelima ditempel dari sendok yang dipatahkan bagian bagian kepalanya untuk dibentuk kepala burung yang dicat menggunakan warna hijau dan dicat juga matanya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum. Apakah ada saran? Ada saran, masukan dari kelompok lainnya? Sudah cukup bagus? Nah, berarti kita napas dulu. Kita ganti ke kelompok selanjutnya ya, karena kita berkejaran dengan waktu. Satu kelompok lagi ya. Kita udah habis. Satu menit lagi ya. Lagi tolong submit semuanya. Oh, ini udah satu menit selesai sama itu. Pero ada foto. Sudah submit. Oke, selanjutnya lanjutkan.
kalian. Kalau menarik mengapa? Kemudian tantangannya apa? Nah, bisa. Silakan. Biar kelihatan semuanya. Biar semuanya temennya melihat. Apakah kegiatan pembelajaran ini menarik? Kalau menarik, Nabila menariknya kenapa? Menurut saya pribadi, pembelajaran kali ini sangat menarik karena saya bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan baru yang sebelumnya saya belum tahu. Terus tantangan pada pembelajaran ini apa? Yang proyeknya begitu singkat. Tantangannya kita dilatih untuk bisa lebih kompak sama kelompok kita dan teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Nabila. Oke ya, terima kasih. Silakan untuk Nabila. Oke, kita sudah sampai pada sudah sampai kasih Alif. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompoknya Alif. Terima kasih Alif. Silakan kelompoknya Alia boleh. Oke, kalian semua sudah mempresentasikan produk kalian masing-masing ya. Jadi produknya sudah dipresentasikan. Menurut saya produknya sudah cukup bagus, hanya perlu ditingkatkan lagi. Jadi nanti ketika kalian membuat produk itu tadi seperti pernyataan Alif ya. Jadi ketika membuat produk itu misalkan kita gunakan tutupnya. Nah itu perlu dipikirkan. Botol plastiknya itu kita jadikan apa gitu. Jangan akan lebih baik seperti itu. Jadi terpakai semua gitu. Kalau misalkan kita hanya menggunakan tutupnya saja, kemudian plastiknya itu dibuang, itu juga belum menyelesaikan masalah pencemaran plastik ya, karena masih ada bagian yang terbuang. Nah, kemudian yang saya inginkan selain tadi membuat produk pajangan ya, kerajinan, sebenarnya saya menginginkan kalian juga ada yang membuat misalkan mengolah sampah organik gitu. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Paling tidak itu melalui edukasi. Jadi edukasinya cara bagaimana mengolah sampah organik gitu. Jadi ada tadi yang mengedukasi kelompoknya Intan, tapi belum ngena. Nanti akan diperbaiki lagi ya Intan ya. Nah, nanti saya tunggu perbaikannya. Oke. Nah, di kegiatan selanjutnya saya ingin mengetahui merefleksi kegiatan belajar hari ini dengan meminta perwakilan dari tiap kelompok untuk menyampaikan hal-hal yang paling menjadi tantangan pada pembelajaran ini. Kemudian misalkan kelompok kalian apa sih yang belum dilakukan gitu? Apa sih kekurangan dari kelompok kalian gitu? Kayak tadi Intan itu kan sudah menyatakan langsung refleksi ya. Kalau Intan tadi sudah langsung refleksi, kekurangannya ini gitu. Nah ini salah satu atau beberapa anak mewakili dari kelompoknya merefleksi kekurangan dari kelompok kalian itu apa? Yang belum dilakukan di kelompok kalian itu apa? Produk kalian kekurangannya di mana? Gitu. Nanti akan diperbaiki seperti apa gitu ya? Silakan diputar novel. Nah perwakilannya nanti. Perwakilannya.
bersama untuk memperbaiki depannya. Ya, silakan. Ayo. Bukan duanya di satu kelompok itu bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Palingan kalau buat tantangannya sih dalam proses pembuatan hiasan dirinya produk itu mungkin agak lebih sulit, jadi mungkin ini bisa lebih lama lagi. Jadi pembuatan produknya agak lebih di biar lebih maksimal, waktunya mungkin lebih ditambahkan. Oh iya, oke ditulis ya, tolong dituliskan siapa ya? Oke ditulis ya. Jadi waktu ya, waktu pelaksanaan proyeknya itu diperpanjang gitu ya. Jadi tidak dalam waktu sekejap gitu ya. Jadi nanti biar lebih maksimal lagi. Oke, baik, saya catat. Terus ada lagi? Satu lagi. Novel. Novel. Kelompoknya Delvina. Nah, silakan. Yang mewakili siapa? Mau Delvinanya atau mau siapanya? Mau Delvinanya atau mau siapanya? Kekurangan dari kerajinan yang kelompok kita buat ini menurut saya terlalu banyak penggunaan lem sehingga mengurangi nilai keestetikaan. Itu aja. Terus produk yang kalian ciptakan itu bisa menjawab permasalahan untuk mengurangi sampah nggak? Bisa. Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Pada kegiatan pembelajaran ini yang kurang itu adalah waktu proyeknya. Waktu proyeknya itu kurang lama, sehingga kalau misalkan waktu proyeknya itu pelaksanaan proyeknya diperpanjang, maka produknya itu akan lebih maksimal. Jadi lebih mempunyai nilai estetika ya. Estetikanya itu meningkat dan kemungkinan bisa meningkatkan nilai ekonomi juga. Nah, kemudian yang kedua, ini kalau saya lihat produk kalian sudah bagus semua, tapi masih belum bisa menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan secara sempurna ya, masih sebagian kecil saja. Contohnya tadi masih ada yang hanya menggunakan tutup botol. Nah, itu masih perlu dipikirkan lagi. Kalau misalkan saya menggunakan ini, nah ini ada sampahnya akan diapakan supaya tidak menimbulkan sampah yang baru ya. Jadi tidak meninggalkan sampah yang baru. Oke, untuk itu. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan soal proses ada di Google Classroom. Soal prosesnya menggunakan Google Form. Google Formnya ya, ada di Google Form, ada di Google Classroom. Silahkan diisi. Soalnya ada 10, waktunya 10 menit. Waktunya 5 menit. 5 menit dari sekarang. Refleksinya dan nanti dikumpulkan setelah kita berdoa dan menutup pembelajaran. Oke, sudah semuanya. Kita akhiri ya kegiatan pembelajaran ini. 2 menit lagi kita kasih kesempatan untuk menyelesaikan. 2 menit lagi kita akan melakukan penutupan pembelajaran. Oh iya, ini sudah
memberi salam